Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Aislinta Pengesti dan di sini membawa topik tentang jalur rempah Nusantara. Seringkali ketika ibu kita sedang memasak, tercium aroma yang khas dari masakan tersebut. Saya dengan modal rasa penasaran mendatangi ibu ke dapur dan bertanya-tanya perihal apa faktor yang dapat menyebabkan masakan dapat seharum ini. Waktu itu ketika saya dijelaskan, masih belum terlalu mengerti dan hanya iya-iya saja. Akan tetapi, siapa yang sangka bahan-bahan khas tersebut kemudian dikenal dengan sebutan rempah-rempah yang memiliki latar belakang cukup penting terhadap sejarah peradaban di Indonesia. Pertama-tama, sebelum membahas lebih lanjut, mari mengupas jejak awal kontak perdagangan Nusantara dengan negara lain. Sekitar abad 3 Masehi, sebenarnya Nusantara telah melakukan hubungan dalam hal perdagangan dengan India. Namun, kala itu tujuan utama mereka adalah mencari emas. Akibat dari interaksi dengan India, pada sisi lain terjadi penyebaran agama Hindu yang kemudian memicu munculnya kerajaan-kerajaan baru di Nusantara. Kemudian ada negara Cina. Cina masih belum tertarik dengan Nusantara dan lebih menaruh perhatian kepada negara-negara yang berada di kawasan Asia Barat. Abad kelima Masehi adalah masa di mana Cina memasuki jalur perdagangan Nusantara, sebab komoditas-komoditas yang ditawarkan setara kualitasnya dengan yang berada di kawasan Asia Barat. Adapun komoditas-komoditas tersebut diantaranya kapur beras, kapur barus, kayu cendana, dan rempah-rempah. Jalur perdagangan Nusantara seiring waktu terus berkembang dan semakin meluas. Lantas, negara-negara telah disebutkan tadi, bagaimana cara mereka melakukan perniagaan? Tepatnya melalui jalur apa? Yap, tidak lain dan tidak bukan menggunakan rute pelayaran, mengarungi lautan, bahkan samudra. Sektor maritim itulah yang juga berpengaruh akan terbentuknya kehidupan di sekitar pelabuhan atau pesisir. Saya tadi sempat memaparkan bahwa interaksi dengan India menyebabkan masuknya agama Hindu-Buddha dan munculnya kerajaan-kerajaan baru di Nusantara. Dalam rekam jejak sejarah Indonesia, salah satu kerajaan yang paling bersinar dalam hal perdagangan adalah Kerajaan Sriwijaya. Masa keemasannya terjadi pada kurun waktu abad ke-7 Masehi sampai 13, yang mana telah menguasai lalu lintas pelayaran dan melakukan kongsi dagang dengan Cina. Namun, ketika masa kemundurannya, para pedagang-pedagang Islam melihat ada kesempatan sehingga mereka segera memasuki jalur perdagangan Nusantara. Oleh sebab itu, lalu lintas perniagaan pun semakin ramai. Di pihak lain, mula-mula pasokan rempah-rempah bangsa Eropa bergantung kepada Mediterania. Namun, semenjak kekuasaan Turki Utsmani mengambil alih Konstantinopel, jalur perdagangan menjadi terkendala dan bangsa Eropa pun kesulitan. Terlebih pada saat itu, rempah-rempah harganya sangat melambung. Bangsa Eropa kemudian berambisi untuk menguasai perdagangan rempah. Saudagar Arab dan Cina tentu tidak tinggal diam. Mereka memblokir informasi tentang jalur menuju daerah penghasil rempah-rempah dengan alasan untuk kepentingannya sendiri. Ada 3 komoditas rempah-rempah yang sangat mahal ketika itu, yakni pala, cengkih, dan lada. Abad ke-15 dan 16, para penjelajah Eropa mulai melaksanakan ekspedisi, dan tahun 1511, bangsa Portugis tiba di Malaka. Menurut beberapa studi, dikatakan bahwa Maluku Utara menjadi titik nol dari jalur rempah Nusantara. Portugis setelah berhasil menduduki Malaka, menerapkan beberapa kebijakan-kebijakan, di mana nantinya kebijakan ini mengakibatkan pelabuhan-pelabuhan baru muncul karena adanya peralihan lalu lintas pelayaran. 1596, tibalah kapal-kapal Belanda di Pelabuhan Banten. Demi menghindari persaingan yang tidak sehat, terbentuk VOC di tahun 1602. Jika dikelompokkan berdasarkan wilayah besar yang memproduksi komoditas rempah-rempah, Nusantara terbagi 2. Pertama, Kepulauan Banda dan Maluku dengan cengkeh dan pala di bagian timur, sedangkan belahan barat meliputi Pulau Jawa, Sumatera, dan Kalimantan dengan lada mereka. Daerah pesisir Jawa, Bantenlah yang memegang peran cukup besar dan menjadi pusat perdagangan. Selanjutnya, VOC ternyata ingin lebih berkuasa, sehingga pada 1619, Yogyakarta yang diubah namanya menjadi Batavia, mereka takluki. Salah satu wilayah yang berpengaruh dalam perdagangan rempah yaitu Makassar, juga berhasil diduduki ketika 1667. Banten pula tidak luput. Sayang, di tahun 1684 berhasil dikuasai oleh VOC. Awal abad ke-17 merupakan masa di mana Makassar sedang berada di titik puncak-puncaknya. Mengingat begitu dinamisnya sejarah rempah Nusantara, akhir-akhir ini tengah banyak kajian dan diskusi mengenai jalur rempah.
Jalur rempah pula tak hanya membawa pengaruh dalam hal perdagangan saja, tetapi melibatkan bidang lain, seperti misalnya dalam segi sosial, terjadi percampuran hingga menghasilkan keturunan dengan bangsa lain, serta budaya-budaya ikut terpengaruh dan masuk ke lapisan masyarakat. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyadari akan pentingnya jalur rempah tersebut. Maka, pada November 2020, Indonesia mengusulkan jalur rempah kepada UNESCO sebagai World Heritage atau warisan dunia. Jalur rempah sendiri membentang dari pantai barat kepulauan Jepang, melintasi Indonesia, kemudian India, daratan Timur Tengah, dan berlanjut ke kawasan Laut Tengah hingga sampai di Eropa. Kini terhitung ada 400-500 jenis rempah-rempah di dunia. Indonesia menjadi salah satu negara yang paling dominan dan dijuluki sebagai Mother of Spices. Rempah-rempah dapat digunakan sebagai bumbu masakan, pengawet makanan, obat-obatan, dan untuk menjaga imunitas tubuh. Berikut ini ditampilkan contoh-contoh rempah-rempah di Nusantara. Ada cengkeh, pala, lada, andaliman, kapulaga, secang,